Tapi saat N berhenti dan membalik menghadapku, aku melihat ekspresi takut dan menyesal di wajahnya. Buku Cerita. Halo, kita ketemu lagi di Buku Cerita bersama saya Awang Aji Wasita. Apa kabar? Terima kasih banyak ya yang udah kirim cerita, yang sudah membesarkan hati untuk berbagi. Karena sebenarnya buku cerita ini isinya adalah pengalaman demi pengalaman kehidupan. Jadi bukan melulu masalah cinta. Kembali lagi kita ke beberapa tahun dulu waktu zaman-zaman radio itu ada baca-baca cerita, baca curhatan-curhatan kayak gitu. Now, we're back. Kita mencoba untuk mengakomodir itu lagi di buku cerita. Jadi silakan ceritakan apapun yang pernah dialami atau yang sedang dialami sekarang. Caranya ada di kolom deskripsi ya. Nah, cerita demi cerita akan terus kita bacakan. Cerita demi cerita juga akan pasti menginspirasi. Karena cerita apapun itu pasti punya value bagi semua orang tentunya. Nah, sekarang kita akan mulai baca. Ini ada satu cerita yang dikirimkan. Ini nggak ada nama, hanya inisial demi inisial. Oke, inisial yang pertama. Oh, bukan yang pertama karena memang ada satu cerita aja ya. Oke. Now, kita akan baca cerita dari D. Sebut saja aku D. Aku adalah seorang pria yang tengah menjalani hubungan yang bahagia dengan pacarku, namanya N. Kami telah bersama selama 2 tahun dan aku sangat mencintainya. Aku merasa hubungan kami adalah sesuatu yang istimewa dan tak pernah kusangka bahwa akan ada kejutan yang menyakitkan. Oke, ini baru paragraf pertama guys. Paragraf pertama, saya pikir semuanya akan istimewa ya, tapi ternyata ada sesuatu yang istimewa dan tak pernah kusangka bahwa akan ada kejutan yang menyakitkan. Mari kita ikuti ceritanya. Suatu hari, saat aku mengunjungi apartemen dia untuk memberinya kejutan, aku mendengar suara aneh dari kamar tidurnya. Hatiku berdegup kencang dan ketakutan karena aku menduga hal paling buruk terjadi. Dengan ragu, aku membuka pintu kamar dan melihat N bersama dengan seorang pria lain yang tidak kusangka sama sekali. Wow. Aku merasa dunia runtuh di depan mataku. Aku merasa seperti dihantam badai emosi. Aku gak percaya bahwa cewek yang begitu aku cintai ini bisa melakukan ini padaku. Aku merasa marah, sedih, dan bingung. Tapi segera, rasa marah itu berubah menjadi keinginan untuk mengkonfrontasi N, pacarku. Aku ingin tahu mengapa dia melakukan ini padaku. Aku ingin tahu apakah semua ini berdasarkan kesalahanku atau dia telah menyembunyikan rahasia dariku. Aku berjalan masuk ke dalam kamar dengan langkah pasti dan N terkejut melihatku di sana. Dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tapi aku merasa terlalu terluka dan tak bisa mendengarkan penjelasannya. Dengan tiba-tiba, aku melihat N mencoba untuk melarikan diri. Dia berusaha lari dari kamar, tapi aku terlalu marah dan aku merasa sangat terluka untuk membiarkannya pergi begitu saja. Aku mulai mengejar N. Ya, adegan kejar-kejaran, lari-larian terjadi di dalam apartemen. Aku mencoba mengejar N yang terus berusaha melarikan diri dari tangkapanku. Aku berusaha memanggil namanya, tapi dia gak mau mendengarkan. Akhirnya, aku berhasil mengejarnya hingga di luar apartemen. Dia berlari keluar gedung, dan aku tetap berusaha mengejarnya.
Aku terus berteriak padanya, menuntut penjelasan atas pengkhianatan ini. Tapi saat N berhenti dan membalik menghadapku, aku melihat ekspresi takut dan menyesal di wajahnya. Aku merasa ada yang salah. Tapi sebelum aku bisa bertanya, N berkata, "Aku bukan yang kamu kira." Aku bingung, dan dia mulai memberikan penjelasannya. Jadi ternyata pria yang kutemui di kamarnya adalah saudaranya, saudara kembarnya yang datang berkunjung dari luar kota. Mereka memiliki kejutan untukku, tapi semuanya menjadi salah paham saat aku memergoki mereka bersama. Wah, aku merasa sangat malu atas kesalahpahaman yang telah kubuat. Aku merasa menyesal telah mengejar N, membuatnya takut, dan dia berusaha menjelaskan bahwa dia tak pernah berniat untuk menyakiti aku dan saudaranya. Itu hanya tamu. Setelah aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi, jujur aku merasa sangat lega dan bersyukur. Tapi perjalanan kami belum selesai sampai di sini. Aku belajar bahwa komunikasi adalah kunci dalam hubungan, dan aku harus lebih berhati-hati sebelum membuat asumsi yang salah. Dan akhirnya semuanya beres. Kami berdua malah tertawa melihat kejadian lucu ini, dan kami merasa lega bahwa semuanya berakhir dengan baik. Hubungan kami semakin kuat, dan kami berdua berjanji untuk selalu terbuka satu sama lain dan berkomunikasi dengan baik. Dari kisah ini, aku belajar untuk tidak membuat asumsi yang salah dan tergesa-gesa, dan aku akan mencoba untuk terus berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang kejutan tak terduga bisa terjadi, tapi dengan kekuatan cinta dan komunikasi, kita bisa menghadapinya dengan tegar. Iya loh, tapi memang kalau menurut saya sih memang wajar sih kalau tiba-tiba masuk ke apartemennya, waduh sama siapa dia nih? Wah, ini nggak beres nih gitu. Belum sempat jelasin udah marah duluan. Mungkin bisa dibilang tuh wajar ya, karena kan emosi ya. Tapi ya, kalaupun memang itu adalah sesuatu hal yang bisa dijelaskan, ya dengerin dulu aja sih. Kuncinya ternyata memang ya jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau dari cerita D tadi ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Nikmati dulu aja. nikmati emosi. Maksudnya ya udahlah, ya oke. Berbesar hati untuk mendengarkan penjelasan. Berbesar hati untuk dengerin bahkan hal yang paling buruk sekalipun. Kita tahu mungkin ya aku kan gak sengaja atau apapun yang jadi alasannya, dengerin dulu. Habis itu ya bukan hanya dari sisi kita aja yang akhirnya mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Oke, berarti dari penjelasanmu itu keputusanku adalah oke, kita baikan. Atau dari dari penjelasanmu itu keputusan yang aku ambil adalah I'm leaving. Oke, aku pergi mungkin gitu ya. Ya, paling enggak kita udah fair lah ya, udah fair play untuk bisa dengerin penjelasannya dia gitu. So, terima kasih Day ceritanya. Untuk yang akan kasih masukan silahkan di kolom komentar. Untuk yang mau ngirim ceritanya, boleh cerita apapun, tidak harus masalah cinta. Boleh, silahkan dikirim, ada di kolom deskripsi. Dan kita akan ketemu lagi di buku cerita selanjutnya. Saya Awang Haji Wasita, bye-bye.